أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. Jemaah Masjid Nurud Da'wah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita masih berputar pada ahkamu al-janaiz, dan kita telah menyelesaikan bagian pertama dari ahkam al-janaiz, yaitu taghsil al-mayyit, memandikan mayit. Ini sudah selesai. Sekarang kita masuk pada ritual yang kedua atau prosesi penyelenggaraan jenazah yang kedua, yaitu takfinu al-mayyit. Takfinul mayyit, mengkafankan mayit. Mengkafankan mayit. Apa arti mengkafankan mayit? Mengkafankan mayit artinya membungkus mayit atau jenazah dengan menggunakan kain atau yang lainnya yang dapat membungkus jasad mayit. Ya. Jadi proses pembungkusan mayit dengan menggunakan kain atau yang lainnya. Kenapa saya mengatakan dengan yang lainnya? Karena bila tidak ada kain, maka boleh membungkus mayit dengan yang lainnya yang bisa digunakan untuk membungkus mayit, seperti pelepah kurma atau yang lainnya. Kalau di Indonesia itu ada tikar, apa namanya, tikar anyaman itu. Ya, tikar yang dianyam, tikar pandan. Nah, tikar pandan. Dan itu bisa untuk membungkus mayit. Jika tidak ada kain, pakai itu bisa. Pakai tikar pandan. Atau apapun bentuknya. Umpama nggak ada tikar pandan, pakai, kalau daun pisang bisa untuk membungkus, pakai daun pisang nggak apa-apa.
Ya, ini dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, bahkan pakai daun kelapa, umpama daun kelapa dianyam sedemikian rupa jadi kayak lembaran untuk membungkus mayit, jaiz jika memang tidak ada kain. Akan tetapi ikhwah, usulnya atau pada dasarnya membungkus mayit itu dengan kain. Membungkus mayit itu dengan kain. Lalu apa warna kain yang disyariatkan untuk membungkus mayit? Hukum asal warna yang disyariatkan untuk membungkus kain adalah putih. Ya, putih. Putih polos atau bercorak, kilahuma jaiz. Bercorak atau polos, dua-duanya boleh. Bercorak maksudnya mungkin ada garis-garis merah, ya. Tapi warna dasarnya putih, ya diperbolehkan. Ya. Dan ini yang sunnah. Namun bila tidak ada warna dasar putih, boleh dengan warna yang lainnya. Boleh dengan warna yang lainnya. Jadi kita pahami dasarnya dulu, usulnya dulu. Al aslu fi takfinil mayyit, yakni dengan menggunakan kain putih. Ya, dengan menggunakan bil kafani al abyad, dengan kain kafan yang putih. Ini hukum asal, usul namanya. Al-aslu. Kapan pindah dengan warna yang lain? Jika dalam keadaan darurat atau dalam keadaan-keadaan yang tidak mungkin untuk menggunakan kain putih, maka diperbolehkan pindah dengan atau kepada warna yang lainnya. Itu usulnya. Ya. Diperbolehkan menggunakan warna yang lainnya. Ini tentang masalah kain. Tadi usul yang pertama tadi, hukum asal membungkus mayit dengan kain. Ya, dengan kain. Boleh berpindah dengan yang lainnya bila dalam keadaan darurat atau dalam keadaan uzur yang tidak bisa dibungkus dengan kain. Maka boleh dengan yang lainnya, dengan pelepah korma, dengan daun kelapa, daun pisang, atau dengan apapun. Yang penting atau yang disyariatkan adalah membungkus mayit. Bahkan tadi dengan tikar pandan diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, warna. Hukum asal warna membungkus mayit, warnanya apa? Putih. Hukum asalnya putih. Tapi kapan pindah kepada warna yang lainnya? Bila tidak ada warna putih, boleh menggunakan warna yang lainnya. Ya, ziyadah di sana, ini putihnya putih polos atau putih bercorak. Kilahuma jaiz. Kilahuma jaiz. Dua-duanya boleh. Kalau ada putih bercorak, boleh. Kalau ada putih polos, ini lebih baik. Putih bercorak artinya ya putih tapi ada warna-warnanya, warna coklat atau warna merah atau warna apapun. Karena Nabi SAW dibungkus dengan kain putih tapi bercorak merah, bergaris merah. Apa yang dikenal dengan dahulu itu kain yang didatangkan dari Yaman, kain Yaman. Namun Nabi SAW membungkus mayit-mayit yang lainnya, mayit-mayit sahabatnya dengan kain putih. Dengan kain putih. Dan boleh dengan yang lainnya ketika Nabi tidak menemukan kain. Seperti kepada jasadnya Mus'ab bin Umair, Nabi mengkombinasi antara kain dengan pelepah korma ketika kain sang mayit tidak mencukupi. Ini yang kedua. Yang ketiga, biaya. Dari harta siapa? Dari harta siapa kain kafan itu? Apakah dari sumbangan atau dari mayit? Al-jawab,
dari harta mayit. Dan ini yang sunnah. Hukum asal membungkus mayit adalah dari harta si mayit. Boleh berpindah kepada yang lainnya jika sang mayit tidak mampu atau tidak lagi memiliki harta untuk membeli kain. Ya, untuk membeli kain. Dari sini menunjukkan bahwa tidak boleh kita bermudah-mudah tiba-tiba kasih kain-kain. Padahal yang meninggal dunia seorang yang mungkin orangnya mampu, kaya, ya, kemudian kita kasih aja. Lah ya ikhwah, tidak. Sang mayit ini itu amalan yang terakhirnya, berikan kainnya, berikan harta darinya untuk membungkus dirinya, dan itu yang dibawa. Karena sebagian kita nih bermudah-mudah artinya udah kasih aja. Padahal kita lihat orangnya mampu, ya, mampu, bahkan mungkin dia akan bisa beli yang lebih bagus dari apa yang kita miliki. Ini yang seperti ini justru tidak sunnah. Maksudnya baik untuk membantu, tapi ternyata keluar dari sunnah. Ini perhatikan ini bagi tim janaiz, karena sebagian mereka meremehkan tentang masalah ini. Udah kasih aja. Lah ya ikhwah. Soal sekarang, ini gimana kalau seandainya dia tidak sempat lah untuk membeli kain, kemudian dia menyerahkan kepada kita, boleh. Namun kita tidak boleh menjual, artinya tidak boleh menjual, beri ganti, ya, beri ganti harga. Di sana kita tidak mengambil keuntungan, karena memang kita memiliki kemampuan untuk menyediakan, nih dari harta Anda kami sediakan. Tapi hukum asalnya kita tidak menjual, tapi boleh dia mengganti kain yang kita belikan untuk disediakan, boleh. Ya, karena nanti supaya harta kain kafan tadi itu sudah menjadi milik sang mayit karena dibeli, gitu. Sehingga kita membungkus dari harta sang mayit, membungkus jasadnya dari harta mayit, bukan hanya semata-mata tim janaiz yang menyediakan. Iya, ini perhatikan. Jadi remeh-temeh memang ini syariat, tapi efeknya atau dampaknya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau kita sedang menangani mayit yang miskin, papa, dia tidak memiliki harta, atau mungkin korban dari kebakaran, hartanya habis, dia tidak memiliki harta lagi, harta kecuali cuma baju di badan, boleh bantu, baru diperbolehkan untuk membantu. Ya, dia miskin, hartanya habis, atau mungkin orang ini tidak memiliki keluarga, tinggalnya di sembarang tempat, tidak memiliki rumah, boleh kasih dari kain kafan yang tim janaiz yang memilikinya. Tapi kalau yang meninggal dunia orangnya baik-baik saja, artinya dia memiliki kemampuan, Masya Allah, bahkan dia bisa nyewa ambulan yang lebih mahal, kenapa kita kasih? Biarkan dia ganti, dan dia menggunakan hartanya di dalam membungkus jasadnya itu, gitu. Jadi tim janaiz, apalagi komandan janaiz, dia harus bisa melihat, jeli melihat mayitnya, ini mayitnya mampu atau tidak, dan tawarkan, ini kain kafannya dari mayit atau dari kita, gitu. Kalau seandainya enggak, kita nggak bisa beli, ya udah, ini kami sudah disediakan, Anda ganti ongkosnya aja, atau ganti harganya saja, kami beri sekian, kami belinya sekian, lengkap sekian, sudah selesai. Seperti itu. Jadi harta ini atau kain kafan ini sudah pindah milik, bukan milik tim janaiz lagi, sudah pindah milik sang mayit, sehingga dia membungkus badannya, jasadnya dengan harta mayit. Begitu. Dipahami ya? Paham? Ini jangan dianggap remeh temeh memang, tapi perkaranya besar.
nanti kaitannya dengan ganjaran dan pahala yang Allah berikan kepadanya. Ya, ganjaran dan pahala yang Allah berikan padanya. Kan sebagian kita meremehkan tentang masalah ini. Udahlah, kasih aja, dia kan sahibul musibah. Bukan begitu, bukan landasannya sahibul musibah, bukan. Landasannya Al-Quran was sunnah. Parameternya bukan sahibul musibah, bukan. Parameternya Al-Quran was sunnah. Al-Quran mengajarkan gimana? Hadis atau sunnah mengajarkan gimana? Nabi saja membungkus Mus'ab bin Umair. Apakah Nabi menawarkan para sahabat siapa yang bantu? Enggak. Nabi perintahkan cari apa yang ada pada Umair, Mus'ab bin Umair. Yang memang dulunya sebelumnya adalah orang yang kaya, kemudian menjadi miskin karena masuk ke dalam Islam dan seterusnya, meninggal dalam keadaan syahid. Apakah pada waktu itu ada sahabat yang semuanya sahabat tidak mampu untuk memberikan kain kepada Mus'ab? Mampu. Banyak yang kaya pada waktu itu. Apalagi banyak yang pemurah, berlomba-lomba kalau mereka disuruh oleh Nabi itu. Siapa yang ingin bantu? Oh, berlomba-lomba untuk membantu karena perintah dari Nabi. Tapi Nabi tidak memerintahkan untuk para sahabatnya membantu dia untuk nutupin. Gampang saja mereka untuk menutupi jasadnya Mus'ab bin Umair dengan kain-kain yang mereka miliki untuk disumbangkan kepada Mus'ab bin Umair. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Tidak dilakukan oleh Nabi. Gitu. Bisa dipahami. Jadi harta yang digunakan untuk membungkus mayit, hartanya si mayit. Harta si mayit. Soal lagi, gimana kalau seandainya si mayit sudah beli kain kafan? Kita punya kain kafan, gitu. Cuman kualitasnya berbeda. Ya tawarkan saja, mau pakai kain kita, nanti ditukar barter, ataukah udah pakai kainnya dia. Ya kalau pakainya kainnya dia, nggak usah paksakan punya kita. Punya tim janais, nggak usah dipaksakan, simpan saja, biarkan pakai kainnya dia. Lo kainnya kurang begini, ya kita bagaimana caranya, teknisnya biar bisa memenuhi keinginan mereka. Karena itu harta mayit. Gitu. Ya, kita hanya sekedar menawarkan barter atau mungkin bayar harga kafan dan seterusnya. Ya. Demikian. Jadi perkara ini remeh, artinya ya menurut manusia ya remeh, akan tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini besar. Karena berkaitan dengan ganjaran dan pahala bagi si mayit. Ya. Nah. Jadi ada berapa tadi? Yang ketiga ya. Pakai harta si mayit. Jadi kalau ada kebiasaan tim janais seperti itu tadi, udahlah bantu saja gratis. Ini coba dirubah. Tawarkan dulu kepada sahibul musibah. Ya, karena mereka pun ingin menggunakan hartanya, kecuali kalau memang mereka tidak mampu. Kita lihat, sahibul musibahnya nggak mampu nih. Hartanya habis, umpama korban banjir atau korban Semeru yang memang habis hartanya, nggak punya harta lagi kecuali hanya mengharapkan bantuan, baru dibantu, boleh yang seperti itu. Ya boleh. Tapi kalau meninggal biasa-biasa saja dan bahkan mungkin warisannya banyak, tawarkan dan gunakan harta si mayit. Gunakan harta si mayit. Ya, demikian. Naam. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, hukumnya yani hukum takfin al-mayyit. Berkata Syekh Abu Malik di sini, ajma'al ulama'u ala anna takfin al-mayyiti bima yasturuhu fardu kifayatin. Wa qad dallat an-nususu ala dhalik. Sepakat para ulama, ijma' ulama, bahwa mengkafankan mayit dengan menutupi tubuhnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah.
Apa fardu kifayah? Idza qama bihi ba'dun saqata 'anil baqin. Ini fardu kifayah. Idza qama bihi ba'dun, apabila telah tegak sebagian, entah satu atau dua orang atau tiga orang telah tegak untuk penyelenggaraan takfinul mayyit, untuk penyelenggaraan mengkafani mayit, maka saqata 'anil baqin, yani saqata dzunub, gugur kewajiban atau gugur dosa-dosa yang lainnya yang tidak menyelenggarakan, yang tidak ikut menyelenggarakan. Tapi kalau seandainya tidak ada satupun yang melaksanakannya, ya, artinya mayit ini tidak ada yang bisa mengkafaninya, dosa semuanya yang ada orang yang berada di sekitarnya. Ya, dosa semua orang yang berada di sekitarnya, sehingga membiarkan mayit tersebut tidak dikafani. Ya, jadi takfinul mayyit ini fardu kifayah. Wa qad dallat an-nusus 'ala dzalik, dan telah memberikan petunjuk atau dalil nas-nas atas yang demikian itu. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Abu Malik, fa'an Ibnu Abbasin anna rajulan waqassuhu ba'iruhu wa nahnu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini wala tamassuhu tiban wala tukhammiru ra'sahu fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah mulabbiyan. Masyaallah. Ini hadis ini sahih, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Terjem. Yang pertama, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seorang lelaki terlempar dari untanya, sementara kami bersama Rasulullah SAW, dan lelaki tersebut dalam keadaan mengenakan pakaian ihram. Maka Nabi SAW bersabda, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan dua helai kain, dan janganlah berhubungi dia dengan minyak wangi, serta jangan pula ditutupi kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya dalam keadaan bertakbir. Naam. Jadi hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengkafani mayit. Bahkan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan lafaz perintah, wa kaffinuhu fi thawbaini, dan kafankanlah dia dalam dua pakaian. Dalam dua pakaian di sini maksudnya pakaian ihram tadi. Pakaian ihram kan ada dua tuh, pakaian atas dan pakaian bawah. Ya, dipakaikan dengan kain ihram tersebut. Naam. Nah, di sini dikatakan jatuh dari onta. Ini menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati kalau memang bisa naik onta atau naik kuda ya. Terkadang jatuh dari binatang itu bisa langsung tewas. Ya, bisa langsung tewas, bisa meninggal. Bisa meninggal, bahaya. Kemudian hadis ini pun menunjukkan tata cara penyelenggaraan mayit yang sedang ihram. Tata cara penyelenggaraan mayit yang sedang ihram. Yakni yang pertama, setelah dimandikan dengan daun bidara. Dimandikan dengan daun bidara, artinya orang yang sedang ihram ya tetap dimandikan. Ya, tetap dimandikan ketika meninggal dunia.
Ini juga menunjukkan bahwa memandikan mayit yang lebih baik atau yang mendekati sunnah adalah dengan daun bidara. Ini yang sering saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan terdahulu, bahwa bila kalau sudah ada daun bidara cukup. Tidak perlu lagi kita sabun, sampo atau yang lainnya, tidak cukup. Cukup dengan daun bidara. Tapi kalau tidak ada daun bidara boleh dengan yang lain. Ya. Nah, ini lagi al-aslu fi taghsilil mayyit bisidr. Ya. Hukum asal memandikan mayit adalah dengan daun bidara. Hukum asalnya dalam membersihkan jasad mayit dengan daun bidara, asal usulnya. Boleh berpindah dengan yang lainnya, dengan sabun atau apapun, bila tidak ada daun bidara. Ini usul. Ya, hukum asal. Jadi tidak usah bertengkar. Oh, ini pakai bidara, ntar pakai lagi sabun dan enggak usah. Hukum asal aja, kembali kepada hukum asal. Kalau ada daun bidara, sudah yang lainnya enggak perlu. Bila perlu digeser, disingkirkan. Udah ada daun bidara, cukup. Jangan ditambah lagi dengan sabun, gulu nanti. Iyakum wa gulu. Hati-hati dengan gulu. Kalau bagian kita kan, ini mungkin disebabkan karena kejahilannya. Udah pakai daun bidara, pakai sabun lagi. Hadal gulu. Ya, gulu, memandikan mayit dengan dua itu. Padahal sama-sama alat pembersih. Gulu. Kecuali kalau nggak ada daun bidara, baru pakai sabun, sampo, apapun. Ya, demikian. Wa kafinuhu fi thawbaini, dan kafankanlah dengan dua kain tadi. Dua kain maksudnya dua kain ihram. Dari sini juga menunjukkan bahwa mengkafani kain atau kain kafan paling sedikit dua. Ya, boleh dengan dua kain. Ya paling banyak atau yang disyariatkan berapa? 3. Untuk laki-laki, untuk perempuan 5. Itu 5 pun untuk perempuan itu 5 dihitung jilbabnya dan jilbabnya atau baju kurungnya dengan kainnya. Itu 1, 2, baru lipatannya 3. Jadi 5. Ya, jadi 5. 5 ditambah dengan jilbabnya atau kerudungnya, juga dengan baju kurungnya, baju yang yang melipati kainnya, badannya. Baru setelah itu dibungkus dengan 3, sebagaimana laki-laki dibungkus dengan 3 kain. Itu jadi 5. Dan laki-laki hukum asalnya dengan 3 kain. Ya, atau bila tidak ada sedikitnya 2 kain, sebagaimana hadis ini. Bahkan di sini juga dikatakan orang yang ihram atau sedang umrah atau sedang haji ketika meninggal dunia dibungkus dengan kain yang ada di tubuhnya itu, kain ihram itu. Kain ihram itu dibungkus dengan kain ihram. Tidak ditambah kecuali kalau mengalami kekurangan. Artinya kain ihram itu tidak menutupi tubuhnya karena mungkin tubuhnya dakham, gede, besar, gemuk. Kain ihramnya nggak cukup, baru ditambah. Ya, untuk menutupi tubuhnya. Tapi kalau sudah cukup dengan itu saja tanpa harus ditambah. Ya, ini dalil. Dan dalil ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di sini katakan lagi wala tawassuhu tiban. Ini khusus untuk mayit ihram atau yang sedang muhrim. Tidak ditambah wewangian. Tidak dikasih wewangian. Hatta itu gaharu. Ya, gaharu, kayu gaharu atau mungkin yang baunya kayak bau kemenyan itu, ya. Tidak boleh, tidak harus. Memang tidak boleh. Nabi tidak Nabi melarang. Tidak boleh ditambah dengan wangi-wangian. Ya sudah, setelah dimandikan dengan daun bidara, bungkus langsung dengan kain tanpa harus kasih minyak wangi.
tanpa harus dikasih minyak wangi. Dari sini pun menunjukkan bahwa bila berlaku tidak orang yang tidak ihram, berlaku bila tidak ada wewangian fala haraja alaih. Bila tidak ada wewangian saat ingin membungkus jenazah, tidak ada wangian, ya sudah, tidak perlu pakai wangian, nggak apa-apa, langsung saja bungkus. Ya, langsung dibungkus. Ya. Kemudian selanjutnya terdapat atau tersirat di dalamnya, ya, ketika membungkus jenazah, di sini tidak disebutkan dengan menggunakan cawat atau yang semisalnya, dibungkus dengan dibentuk cawat atau semisalnya. Ya, tidak. Padahal kalau saat ihram itu tidak ada seorang muhrim yang tidak menggunakan cawat, gitu. Ada. Tapi ini tidak pakai cawat. Boleh tidak? Ya, hukumnya jaiz saja, boleh. Hukumnya boleh. Bila tidak bisa atau tidak mungkin untuk dibuat cawat, karena kainnya cuma 2 tadi, kain ihram itu cuma 2, dan nggak mungkin digunting-gunting dibikin cawat, langsung saja tanpa cawat nggak apa-apa. Ya, langsung dibungkus mayit itu tanpa dibikinkan cawat, fala kharaja alaih. Tidak mengapa. Paham ya? Tahu kan cawat? Bahasa umum ini sudah menjadi bahasa umum, cawat itu. Tanpa harus dibikinkan cawat, fala kharaja alaih. Jadi dibungkus dengan 2 kain tadi, 2 kain ihram tadi. Ya, demikian. Karena sebagian kita ada yang ribet, Ustaz bikin cawatnya gimana ya? Nggak bisa bikin cawat, ya udah nggak usah dikasih cawat. Ya, ribet dengan cawat gitu, nggak usah dikasih cawat. Kalau antum bisa bikin, kalau enggak, ya sudah, nggak usah. Ya, jadi ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kemudian wala tukhammiru ra'sahu, jangan dikerudungin kepalanya. Artinya enggak usah ditutup, sudah dibungkus pakai kain ihram itu sampai batas dada atau leher ya. Palanya enggak ditutup. Palanya tidak ditutup. Tukhammiru artinya ditutup kepalanya. Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang yang ihram dalam keadaan bertalbiyah. Subhanallah. Lagi-lagi ini menunjukkan di antara syiar kaum muslimin nanti di akhirat ada orang-orang yang bertalbiyah. Selain yang mulutnya bau misik, yang orang yang banyak puasa kan bau misik itu. Bau misik. Kemudian selain juga ada yang jinjang leher, panjang lehernya. Ini para muadzinin. Para muadzinin itu jinjang leher. Nanti akan terlihat di yaumul mahsyar. Di hari kebangkitan akan terlihat kaum muslimin, ada yang jinjang leher, ada yang bau misik, mulutnya tercium bau misik, dan ada nanti orang-orang yang ihram bangkit dengan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Dan kondisinya seperti mereka kumpul di Arafah, bertalbiyah. Jadi nanti di akhirat, pada hari kebangkitan, di antara tanda-tandanya selain Ghurran Muhajjalin juga ada Ghurran Muhajjalin yang ditandai dengan wudu. Ya, kaum muslimin memiliki syiar tersendiri. Ya, Ghurran Muhajjalin. Ini lagi bertalbiyah, bau misik. Kemudian ada orang-orang yang jinjang leher, lehernya agak panjang, ya agak tinggi karena muadzin. Ya, dan seterusnya. Ada beberapa itu syiar-syiar yang akan nampak nanti di yaumil qiyamah. Tapi kebanyakan syiarnya itu adalah Ghurran Muhajjalin, karena kaum muslim itu dicirikan dengan wudunya. Dicirikan dengan wudunya. Bahkan Nabi mengenali bahwa itu adalah umatnya dari Ghurran Muhajjalin tadi. Dari Ghurran Muhajjalin. Selain dari yang lain. Selain dari ibadah yang lain. Kemudian selain itu pula cahaya.
akan terlihat cahaya. Nanti di hari kebangkitan nggak ada lampu, gelap, nggak ada PLN, nggak ada pembangkit listrik, nggak ada, gelap. Kaum muslimin ditandai dengan apa? Cahaya, cahaya yang karena dia banyak melaksanakan salat, disebabkan karena banyak melaksanakan salat, dan salat itu adalah cahaya. As-salatu nurun, salat itu cahaya. Ini akan terlihat, termasuk syiar untuk kaum muslimin nanti di hari kebangkitan. Nah, ini berita gembira dari Rasulullah SAW. Nah, di akhirat nanti akan terlihat dan akan terdengar talbiyah orang-orang yang ihram, yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertalbiyah. Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dan kondisinya saat mereka berangkat ke haji atau umrah, bagaimana? Gemuruh, ya tidak? Untuk lihat kalau lagi umrah atau haji itu di Makkah itu gemuruh, labbaik Allahumma labbaik. Seperti itu nanti kaum muslimin di antara syiarnya. Syiar nanti pada hari kiamat. Nah, Isya 8 menit. Baik. Sekarang yang kedua. Yang kedua dibawakan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Syed Salim hafizahullah taala, wa fi hadithi Khabbab bin al-Arat, dan pada hadis Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat ini seorang budak, pandai besi, pandai membuat senjata, dan senjatanya sahabat, ya pedang maksudnya, banyak dibuat oleh Khabbab ibn al-Arat. Ini Khabbab, ya, seorang budak tapi menjadi mulia ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabbab bin al-Arat qala hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajha Allah fawaqa'a ajrana 'ala Allah faminna man mata lam ya'kul min ajrihi syai'an minhum Mus'ab bin Umair wa minna man ayyan'ata lahu thamaratahu fahuwa yuhdibuha qutila yawma Uhudin falam najid ma nukaffinuhu illa burdatan idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlahu wa idza ghattayna rijlaihi kharaja ra'sahu fa amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu wa an naj'ala ala rijlaihi min al-idkhir. Nah, hadis yang kedua, dalam hadis Khabbab bin al-Arat, ia mengatakan kami berhijrah bersama Rasulullah SAW karena mengharapkan wajah Allah Ta'ala, sehingga kami mendapatkan balasan dari Allah. Di antara kami ada yang mati dan belum dicicipi balasannya sedikit pun, di antaranya Mus'ab bin Umair, dan di antara kami ada yang sudah matang hasilnya dan mencicipinya. Mus'ab terbunuh pada saat perang Uhud, dan kami tidak mendapati kain kecuali sehelai burdah. Jika kami tutup kepalanya dengan kain tersebut, maka tampaklah kakinya, dan jika kami tutup kakinya, maka tampaklah kepalanya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kami agar menutup kepalanya dan meletakkan pada kedua kakinya daun izkir. Nah, ini dia hadisnya.
Ya, ini dia hadisnya. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Betapa miskinnya Mus'ab bin Umair. Beliau hanya memiliki kain selembar. Ya. Qutila yauma Uhudin falam najid ma nukaffinuhu illa burdatan. Burdatan ini bentuk tunggal, burdah. Kain burdah. Satu. Ya, satu. Ini juga menunjukkan boleh satu kain kalau seandainya memang enggak ada. Enggak ada lagi. Burdah. Idza ghattayna, perhatikan, idza ghattayna biha ra'sahu kharajat lijlah. Kalau kita tutup kepalanya kelihatan kakinya. Wa idza ghattayna rijlaihi kharaja ra'sa. Kalau kita tutup kakinya kepalanya kelihatan. Fa amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menutup kepalanya. Nabi tidak memerintahkan cari kain lagi untuk nambahin kain ini. Enggak. Ya, Nabi hanya memerintahkan tutup kepalanya. Terus yang lainnya tambah dengan izkhir. Izkhir itu semacam kayak pelepah kurma, kain-kain apa penutup dari daun. Izkhir, daun izkhir. Ya. Apakah ada kemungkinan atau ya, para sahabat pada waktu itu benar-benar tidak membawa kain? Ini perang, mereka ada kemungkinan mereka bawa kain yang lain untuk ganti baju. Ya. Tapi Nabi tidak mengatakan siapa yang punya kain tambahin. Siapa yang? Enggak ada. Enggak ada. Nabi tidak memerintahkan kepada sahabat yang lain yang punya kain tambahin untuk nutup kepalanya atau untuk nutup kakinya. Enggak ada. Nabi mengatakan tutup kepalanya. Enggak memerintahkan sahabat yang lain untuk nambahin. Tapi kalau seandainya Nabi merintahkan agar ada sahabat yang lain untuk menambahkan kainnya Mus'ab bin Umair, mau tidak? Oh, mereka berlomba-lomba. Setiap apa yang diperintah oleh Nabi, mereka segera mengerjakannya dan berlomba-lomba mereka. Yatanafas, berlomba-lomba dalam kebaikan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak demikian. Tidak memerintahkan untuk nambahin kainnya Mus'ab bin Umair dihitung sebagai sedekah, tidak ada. Untuk menunjukkan bahwa Nabi mengkafani Mus'ab bin Umair dengan hartanya Mus'ab bin Umair. Lihat kata Khabbab, ya, falam najid ma nukaffinuhu. Kami tidak mendapati apa yang bisa mengkafaninya illa burdatan, kecuali satu burdah saja. Mungkin dia bawa burdah. Mus'ab bawa burdah. Illa burdatan. Ya. Jadi ada sahabat yang lain di sana. Habis perang Uhud, ada sahabat yang lain yang ngumpul bersama dengan Nabi. Tapi Nabi tidak memerintahkan kepada sahabat yang lainnya untuk membantu Mus'ab bin Umair kasih kain untuk nutupin. Ada. Jelas hadisnya, tegas, sharih. Oleh karena itu, hukum asal mengkafani mayit dari harta si mayit. Kecuali kalau memang mayit ini udah nggak ada lagi. Mayit Mus'ab bin Umair ini miskin loh, tapi masih ada kain. Dan itu harta satu-satunya untuk menutupi jasadnya, maka dipakai. Iya. Nah, tadi sudah saya terangkan bagaimana kalau seandainya ya sekarang kan beda dengan dahulu bla 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 bla. Iya. Boleh kita tawarkan dan boleh dia mengganti harga. Ingat, tidak diniatkan untuk jual, tidak dijual. Ganti harga, sebutkan dengan jujur habis berapa kainnya atau kafannya, kemudian setelah itu ganti. Jadi tidak mendapatkan keuntungan, tidak mengambil keuntungan di sana. Supaya kain kafan tersebut pindah kepemilikannya menjadi harta si mayit. Begitu saja. Agar si mayit ini mengkafani dirinya dengan kain miliknya.
Gitu. Iya, apa? Nah, satu lagi kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba yawman fadzakara rajulan min ashabihi qubida fakuffina fi kafanin ghaira ta'ilin wa qubira laylan fazajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yuqbara ar-rajulu bil-layl hatta yusalli alaihi illa ay yaturra insanu ila dhalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Naam, terjem. Dan yang ketiga dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada suatu hari. Beliau menyebutkan seseorang dari kalangan sahabatnya yang wafat lalu dikafani dengan kafan yang dikafaninya dan dikuburkan pada malam hari. Maka Nabi melarang seseorang dikuburkan pada malam hari hingga ia disolatkan, kecuali bila seseorang terpaksa melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafan." Jika salah seorang dari kalian mengkafan jenazah saudaranya, maka hendaklah memperbagus kain kafannya. Naam, ini diantara dalil perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengkafani mayit. Tapi dalamnya juga berbicara tentang hukum menguburkan mayit di waktu malam. Hukum menguburkan mayit di waktu malam. Fihi aqwal. Di dalamnya ada pembicaraan para ulama. Namun insyaallah pada pertemuan akan datang dan pada pembahasan tentang menguburkan mayit akan dibicarakan tentang masalah ini. Iya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada soal? Satu atau dua saja. Bila tidak ada kita tutup. Tidak ada? Ya, Pak. Ya. Kalau di daerah saya itu ada kayak sedekah buat nanti si mayit. Jadi kayak tabungan begitu ke suatu masjid. Nanti ketika dia wafat, dikafan diusin dan mulai kafanan terus kuburan itu disediakan masjid itu. Ini gimana? Hukumnya sama kayak asuransi kematian. Hanya saja ya namanya sumbangan. Ya tidak. Tiap bulan diminta ya kan. Tiap bulan ada tabungan. Nanti pas datang musibah baru dia dibantu. Ini asuransi. Ya. Itu yang pertama. Ya khawatir terjebak ke dalamnya riba. Yang pertama. Yang kedua, ya seperti yatamannawna al-maut, mengangan-angan kematian. Minimal bukan dia mengatakan oh kapan saya mati, tidak. Tapi minimal dia berpikir nanti kalau saya mati, ini mengangan-angan kematian. Nanti saya mati biar saya mudah. Kan mengangan-angan kematian. Ya. Dan itu pun yang ditawarkan sama komunitas itu, ditawarkan. Nanti biar mati gampang.
Kok sudah nyumpahin saya mati, doain saya mati. Nah seperti itu. Jadi hukumnya seperti asuransi. Sekarang jadi permasalahan adalah bagaimana? Boleh nggak kita nolak untuk ikut? Ya kalau seandainya antum bisa berargumen kepada mereka, afwan saya tidak ikut, boleh nggak? Nanya gitu. Oh enggak, ini harus diwajibkan. Ya sudah, berarti antum ikutnya terpaksa. Tapi tidak mengharapkan apapun dari mereka. Sudah sumbangan sudah. Karena biasanya mungkin tidak melebihi dari 100.000 tuh. Ya kan? Nah itu kalau dipaksa ya sama RT atau RW-nya ya sudah kasih sumbangan. Tapi antum tidak mengharapkan kalau seandainya mati diurus mereka, karena khawatir kalau antum diurus mereka bid'ah melulu isinya gimana? Ya tidak. RT RW yang ngumpulin. Nanti kalau meninggal diurusin, begitu diurusin sama RT-nya RW-nya bid'ah melulu isinya. Iya, bid'ah melulu isinya. Cara mandiinnya tidak sunnah, belum nanti malamnya diadakan tahlilan lagi, habisan tuh. Padahal pengennya sih kita mengikuti sunnah. Ya, kalau kulihal antum tidak mengharapkan apapun dari situ. Tapi kalau seandainya antum bisa mengatakan boleh nggak saya nggak ikutan, oh boleh nggak apa-apa ini sukarela, ya sudah nggak usah ikutan. Bisa di ini kan. Jadi seperti itu. Nah, yang jadi kesalahan juga sebagian teman-teman kita, para penyelenggara janaiz, buka sunduk seperti ini. Ayo patungan tiap bulan. Nanti kalau meninggal diurusi. Antum jangan buka itu. Antum sama seperti membuka asuransi yang seperti itu. Buka asuransi kan seperti itu. Karena antum nggak tahu kapan meninggalnya, kan nggak tahu. Siapa yang tahu kapan antum meninggal? Nggak tahu. Kemudian yang kedua, di mana nanti antum meninggal? Apakah di tempat itu? Di tempat antum tinggal sekarang? Belum tentu, karena Allah yang tahu. Semuanya Allah yang tahu. Dan kita telah mendahului Allah yang seperti itu. Ya, karena ada sampai ke berita saya sebagian teman, sebagai ikhwan, sunnah, ya punya ambulan segala macam, dia mengadakan seperti itu, kumpulan. Dikumpulin orang yang anggotanya, bayar tiap bulan. Ini asuransi yang seperti itu. Ustaz udah terlanjur, bubarkan, balikin lagi uangnya, bubarkan, balikin lagi. Antum terjebak ke dalam yang haram nanti. Ya, terjebak ke dalam yang haram. Sudah biarkan mengalir begitu saja secara alamiah. Kalau seandainya ada seperti itu, sumbangan seperti itu, nggak ada lagi nanti antum ingin membantu. Kalau seandainya memang dia tidak mampu lagi untuk punya kain harta untuk membantu, nggak ada lagi. Ya. Jadi ala kulli hal, jangan akhiri hidup kita dengan yang haram. Sama aja nanti antum mengakhiri hidup teman kita ini yang sumbangan dengan cara asuransi dengan yang haram. Ya. Karena itu seperti itu, kumpulkan dapat sumbangan yang banyak, umpama banyak. Qadarullah dia baru 3 kali ngasih meninggal, kan dapatnya banyak tuh. Semuanya diurusin. Padahal sebulan mungkin taruhlah 50.000, baru kumpul 150.000, kita membinikan ia lebih daripada 1 juta, riba. Padahal haknya dia cuma 150.000, karena baru 3 kali nyumbang, meninggal. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Kemudian kita berikan semua fasilitasnya, antum memberikan riba kepada dia. Karena akad asuransi itu apa? Minjam kan? Akadnya apa? Pinjam, simpan, fasilitas. Ya. Antum nanti akan berikan pada dia, wah sabrak fasilitas, kasih ambulan gratis, kasih kain kafan gratis segala macam. Padahal itu bahkan lebih daripada 150.000. Lebih kan? Lebih ya? Nah, lebih. Ini ya, 4 tim janaiz. Lebih. Kan antum memberikan riba kepadanya. Ya tidak? Iya. Jangan akhiri hidup dengan yang haram. Su'ul khatimah nanti. Ya, su'ul khatimah.
Kalau sudah berjalan, bubarkan. Kalau teman-teman kita yang melakukan itu, teman-teman sunnah yang melakukan begitu, bubarkan. Kasihkan, kembalikan lagi uangnya. Ya, kembalikan. Kalau ingin menyumbang secara sukarela itu nggak apa-apa. Sumbang secara sukarela, tanpa harus dicatat, tanpa harus dikoordinir. Sumbangan sudah untuk kebutuhan ambulan atau untuk kebutuhan janaiz, silakan. Tanpa harus dicatat. Ya, atau tanpa harus dijadikan sebagai jaminan kalau dia untuk meninggal, lah. Karena itu sistemnya seperti asuransi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.